tentunya pertahanan ini tidak serta-merta berkaitan dengan alutsista ya. Biasanya pertahanan itu pertahanan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, Pak Presiden kan mantan Menhan, tentunya juga banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga saya pun khusus saya sendiri memberikan masukan kepada beliau tentang perkembangan situasi, termasuk dengan elemen-elemen lainnya yang berkepentingan seperti Kementerian Pertahanan maupun badan-badan lainnya tentang situasi yang berkembang baik di luar maupun di dalam. Sehingga setiap saat saya memberikan masukan-masukan. Sudah ada kepikiran agenda selanjutnya untuk atribusi yang baru ini, Pak? Habis ini mau ngapain gitu, Pak? Ya, dalam waktu dekat ini kan kita akan kemudian bilang ada acara, kemudian ke depannya nanti saya akan segera running lah dengan para penasehat yang lain, apa hal-hal yang kira kita komunikasikan, termasuk dengan lembaga-lembaga lain yang terkait. Fokus yang mau diselesaikan apa, Pak? Ya, fokus yang kita selesaikan kita yang eksternal itu kan kita kemudian sekarang perkembangan situasi di Lebanon, termasuk negara-negara lain yang saya lihat keterlibatan pasukan-pasukan kita dalam perdamaian, termasuk bantuan-bantuan kita dengan dengan konsentrasi di sana, dan masalah Papua akan menjadi prioritas. Pak Dudung, kalau yang soal industri pertahanan ini kan salah satu atribusinya juga itu, Pak. Nah, kira-kira apa sih pesan-pesan awal Pak Prabowo kepada Bapak gitu untuk ditugaskan amanah jabatan ini? Ya, masalah industri pertahanan, beliau di KKIP ini memberikan pesan kepada saya bahwa nanti coba dicek tentang kondisi saat ini, alutsista yang ada, kemudian bagaimana industri pertahanan yang ada seperti yang saya selama ini kan di bawah BUMN, nanti akan kita lihat, kita cek, kita audit forensik lah, kita lihat secara utuh, termasuk kesatuan-satuan apakah memang masih layak atau sudah tidak layak, misalnya persenjataan yang kita miliki, sehingga kita antisipasi kalau misalnya kita sudah paham tentang alutsista yang kita miliki, kita antisipasi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Untuk penasihat khusus ini tuh sebenarnya posisinya sama dengan One Team Press, apa menggantikan, apa mungkin nanti akan ada One Team Press juga? Setahu saya inilah penasihatnya hanya satu, tidak ada One Team Press. Iya. Nanti akan berkoordinasi juga dengan penasihat-penasihat seperti Pak Luhut bin Sarpanjaitan juga, Pak? Oh pasti, karena itu kan masing-masing bidang. Ya, ada yang bidang masalah kesehatan, ada yang bidang masalah politik. Nanti akan kita berkoordinasi tidak secara masing-masing. Jadi penasihat ini udah diinfoin dari jauh-jauh hari, apa baru tadi Pak Dudung? Oh, saya sudah dari awal pas dipanggil ke Kertanegara saya sudah. Oh, udah tahu. Pak, untuk kaget nggak Pak Dudung? Oh, nggak kaget pasti. Alhamdulillah, ini saya ucapkan terima kasih. Tentunya yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepercayaan melalui Bapak Presiden Pak Prabowo, sehingga saya diberikan kepercayaan sebagai Ketua KKIP dan penasihat Presiden bidang pertahanan. Pak, untuk Kepala Badan Kebijakan Pertahanan Nasional sendiri nanti apakah akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan atau bagaimana pasti, Pak? Sudah pasti, ya. Karena tidak berdiri sendiri, pasti ada kebijakan dengan Kementerian Pertahanan termasuk dengan beberapa angkatan.